Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wita Nur Alipah. Saya pelajar dari Sekolah SMA Negeri 14 Garut, kelas 12 IPS 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pelajaran sejarah Indonesia yang diberikan oleh Ibu Nia Rizka Agustriani, dan di video ini saya akan menjelaskan biografi salah satu tokoh penggerak pemuda pada masa kolonial, yaitu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo memiliki nama asli Subroto, lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan di Stopia di Batavia. Pada waktu belajar di Stopia, sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Terkesan oleh Dr. Wahidin untuk memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Maka pada 20 Mei 1908, para pelajar Stopia mendirikan Budi Utomo, organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia, dan Sutomo diangkat sebagai ketuanya. Tujuan dari organisasi ini ialah untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan. Setelah lulus dari Stopia pada tahun 1911, Sutomo bertugas sebagai dokter. Ia bertugas di berbagai tempat, mulai dari Semarang, Tuban, Lubuk Pakam, hingga akhirnya ke Malang. Sewaktu bertugas di Malang, ia berhasil membasmi wabah pes yang melanda di daerah tersebut. Seiring berpindah tempat, ternyata membawa manfaat bagi Dr. Sutomo. Ia semakin banyak mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka. Pada tahun 1919, Sutomo memperoleh kesempatan memperdalam ilmu pengetahuan di Belanda. Setibanya kembali di tanah air, ia melihat kelemahan yang ada pada Budi Utomo. Waktu itu sudah banyak berdiri partai politik, karena itu diusahakannya agar Budi Utomo bergerak di bidang politik dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh rakyat. Pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan ISC yang merupakan wadah bagi kaum pelajar di Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinan Sutomo, PBI berkembang dengan cepat. Pada Desember 1935, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi satu dengan nama Parindra. Sutomo pun diangkat sebagai ketuanya. Selain bergerak di bidang politik dan kedokteran, ia giat di bidang kewartawanan dan memimpin berbagai surat kabar. Karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, Dr. Sutomo wafat pada 30 Mei 1938. Untuk mengenang jasanya, Dr. Sutomo dimakamkan di Gedung Nasional Indonesia di Surabaya, serta diberi gelar pahlawan pergerakan nasional pada 1961. Pendiri Budi Utomo ini amat dihormati rakyat di zamannya. Dalam bergaul, ia tak memandang derajat seseorang. Ia juga sangat cerdas, karenanya dia angkat sebagai penguji di Sekolah Kedokteran Tinggi, serta dengan dokter-dokter penguji bangsa Belanda. Istrinya yang keturunan Belanda sangat setia mendampingi. Ketika ada yang mengusulkan agar memohon kembali status persamaan, Nyonya Sutomo menolak.
Ia tetap ingin mendampingi suaminya dalam suka maupun duka bersama rakyat Indonesia yang dicintainya. Mempunyai semangat patriotisme untuk bangsa dan negara Indonesia, mau bekerja sama dan tidak mementingkan kepentingan individu, mempunyai keinginan tinggi untuk belajar, saling menghargai sesama, dan semangat perjuangan yang tinggi.